Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Lahir di pandemi tapi alhamdulillah anaknya suka keramaian. Bawa ke pulau dia bahkan nggak mau udahan ya mandinya. Iya betul, dia suka berenang. Alhamdulillah tinggal kita kakak nih kita kakak. Itu saat syuting itu katanya Jukin kita lokasi, mungkin bisa ceritain ya. Jadi sebenarnya itu tuh Cinta Subuh ini tuh menjadi salah satu yang mempertemukan aku sama Ray. Sebenarnya ada satu film lagi yang benar-benar pertama mempertemukan aku sama Ray. Dan awalnya itu tuh memang gak ada niat mau menikah sama Ray gitu, dan Ray juga tidak ada niat menikah sama aku, tapi memang pertemuan pertama yang hanya 15 menit itu, dan kita juga salamannya juga cuman halo, cuman Dinda, Ray, cuman kenalan aja. Kita cuman ngebahas oh iya dia akan jadi pasangan aku di film kita, dan oke, gitu, salam kenal, bismillah ya. Nah awalnya tuh hanya itu. Terus pertemuan kedua di bulan setelah beberapa bulan, 4 bulan kemudian, dan pertemuan kedua pun juga kita tuh nggak ada yang bahas yang bagaimana gitu. Nah di pertemuan yang ketiga ini nih, pertemuan yang ketiga justru Ray malah datang ke rumah aku untuk ngajakin ta'aruf waktu itu, dan setelah ta'aruf baru dikabarin lagi sama orang Falcon untuk oh iya kita udah mau mulai reading lagi nih untuk film Cinta Subuh. Nah makanya kalau dibilang cinlok sebenarnya nggak cinlok, karena sebelum reading justru. Iya justru kita tuh sudah memutuskan untuk menikah itu tuh sebelum reading. Intinya saat menikahnya itu saat pertengahan sampai di libur. Iya. Pertengahan akhir, bagian akhir ya. Iya, akhir reading Cinta Subuh, akhirnya kita sudah dapat tanggal untuk menikah. Ngumumin. Sempet dibilang prank kali ya. Iya, orang mikirnya ini gimmick kali buat film. Nggak mungkin kita gimmick pernikahan buat film kan, makanya pas dikasih tahu sama sutradara sama yang lain-lain sempat kaget juga ya, terus nge-freeze gitu pas kita ngasih tahu. Cuman mereka yang serius, iya. Kita selama reading ini sudah mempersiapkan mulai dari tempat, baju. Jadi kita setelah reading ada perantara, kita ngobrol berempat atau misalnya kita nyari tempat bareng-bareng kayak gitu. Sudah sesiap itu? Iya, udah sesiap itu. Cuman yang sengaja kita keep, kita ngasih taunya pas di akhir banget. Pas udah mau beberapa hari ya mau menikah. Dan ya film Cinta Subuh benar-benar menjadi saksi dari sebelum menikah, kemudian sekarang sudah punya anak gitu kan. Jadi benar-benar banyak bawa berkah banget. Banyak bawa berkah, dan nontonnya pun tadi nangis juga, sangat-sangat berkesan buat aku, buat kita semua sih. Karena film ini sangat banyak membawa berkah buat kita, aku juga berdoa semoga teman-teman yang nonton bisa mendapat banyak keberkahan juga. Mungkin untuk kayak ibaratnya kan sekarang kalau ini galau prepare sangat di rumah kan bagaimana? Siapa kita bawa? Tadi sempet nonton awalan, tapi kan ngantuk ya. Akhirnya aku sama Ray booking hotel di dekat sini. Jadi siapa tidurin dulu di hotel. Jaga siapa kalau boleh tahu? Ada Rama juga. Gitu. Ada juga Mbak di situ. Perkembangan Syaka sekarang seperti apa? Alhamdulillah Syaka semakin pintar, semakin aktif, terus sudah tumbuh gigi juga, udah kelihatan si putih-putih. Walaupun masih tetap aja tuh kan ngencas ya, kalau misalkan mau tumbuh gigi kan bukan ileran itu mah ngencas aja. Gitu. Dan bawaannya tuh sotoy pengen lari terus, padahal kan belum bisa ya. Ya gitulah, alhamdulillah. Seru banget tuh anak makin pintar, makin mengerti, apalagi kita jadi tahu loh setelah punya anak, orang tua tuh untuk ngajarin baca anak tuh susah banget kan. Kayak kita juga mau ngajarin satu demi satu hal itu susah banget ternyata. Jadi alhamdulillah kita sangat menikmati dengan prosesnya Syaka. Di tengah aktifnya anak, mungkin ada nggak sih kayak kesulitan kalian untuk gimana ya caranya untuk anak ini paham dengan apa yang orang tua mau gitu? Iya. Kalau nyari cara untuk Syakani paham dengan apa yang kita mau itu proses pastinya ya, dan
tidak gampang, cuma ya sebisa mungkin aku sama Ray selalu kasih yang terbaik. Mencontohi kita berdua Kita ya. mencontohi yang terbaik juga gitu, dan dari cara misalkan kita lagi sholat ya kita kasih lihat, kita kadang-kadang ikutin sholat juga gitu. Ada azan. Jadi bahkan Saka sekarang kalau denger azan dia diem terus dia gini. Gitu-gitu. Gitu terus, dan hal-hal lainnya lah gitu sih. Alhamdulillah udah 11 bulan, 10 lebih ya. hampir 11 bulan, dan tahun depan udah mau bulan depan udah mau 1 tahun. Berasa. Gak berasa sih, gak bener-bener wah gak nyangka ya. Iya. Iya, Syaka itu pertama kali ke kampungnya suami. Cuma kalau untuk perjalanan jauh ini udah yang beberapa kali, karena kan Syaka kemarin sempat jalan-jalan juga, sempat ke Turki, Dubai, Paris. Jadi sudah sedikit membaca bagaimana cara menghadapi Syaka dalam perjalanan. Ya alhamdulillah nggak ada kesulitan yang berlebihan, semuanya masih bisa dilakuin, dijalanin, karena kan kerja sama suami juga gitu. Dan alhamdulillah juga pas pulang kampung kemarin seneng banget, Dia happy banget ya. happy banget. Dia suka keramaian, ternyata lahir di pandemi tapi alhamdulillah anaknya suka keramaian. Bawa ke pulau dia bahkan nggak mau udahan ya mandinya. Iya betul, dia suka berenang. Terus dia juga kita ajak ke pasar malam gitu ya. Pasar malam, pokoknya kita maksimalin, apalagi keluarga di sana kan keluarga besar. Iya. Jadi momennya kan jarang nih Saka pulang, kumpul keluarga, biar kita juga pengen anak ini walaupun dia tumbuh besar di kota dia tetap ingat keluarganya di daerah. Iya. Mengarahkan nggak sih untuk hobi-hobinya juga, mungkin kesukaannya Caka sendiri? Ada ya? beberapa yang diarahin, ada yang muncul sendiri. Contohnya kalau untuk hobi yang diarahin tuh burung, karena aku suka banget burung, suka hewan-hewan gitu. Dia sempat yang tadinya takut ya, Iya, jadi sekarang berani. suka, Tapi yang nggak diarahin tuh kayak baling-baling, dia suka banget yang baling, roda gitu-gitu. Bahkan waktu naik motor kecil tuh pertama gimana? Motornya dibalikin, rodanya yang dimainin. Rodanya yang dimainin, bukan motornya kan, bukan stangnya gitu loh. Berarti kemarin Saka pulang kampung itu pertama kali ke Sulawesi. Ke Kota Bunan, iya, pulang Mondau Timur. Pertama kalinya. Pertama kali. Antusias keluarga mungkin di sana seperti apa kali tadi pertama kali ketemu Caka? Wah seneng banget ya, seneng banget. Dan Syaka ini juga ketemu sama sepupunya yang kebetulan nggak jauh umurnya gitu. Jadi ketemu sama ya temen, udah kayak temennya gitu loh. Jadi ya bener-bener ketemu sama bayi-bayi juga di sana. Keluarga besar aku juga ikut ke sana. Jadi bener-bener seru banget. Jadi kemarin kita pulang ke kampungku tuh kita juga bawa keluarga besar dari Jakarta. Abang, ipar-ipar, semuanya itu kita mama, kita bawa, kita nyatu di Kota Bunan. Kita pertama kali yang memperkenalkan antara dua keluarga. Udah yang keberapa kali sih ya? Cukup sering, Sering kok, alhamdulillah. alhamdulillah. Ganti-gantian aja sih, kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang di Manado, kadang-kadang juga kita pergi kemana Mungkin kayak gitu. pindah-pindah nanti ya. Ke Bali waktu itu pernah, jadi ya memang Dari awal kita sudah membiasakan untuk kumpul keluarga, jadi timbul kasih sayang, timbul rasa peduli, karena ini benar-benar menyatukan dua keluarga itu kan bukan hal yang gampang ya. Jadi kita berusaha seintens mungkin, semoga karena niat kita tulus, yang berkumpul juga saling tulus semua. Tapi Caka sendiri tipe anak yang pas pemalu kah atau gampang bergaul? Syaka alhamdulillah gampang dekat sama orang gitu. Dan apa ya, mungkin karena dari kecil juga di rumah tuh kan rame ya. Terus aku sama Ray juga kan kadang-kadang ganti-gantian kerja. Jadi kan pasti kan mau gak mau aku bisa ditemenin sama mama, ntar kadang ditemenin sama kakak, kayak gitu-gitu kan. Jadi ya dia mau bergaul dengan banyak orang sih. Kan suka keramaian juga ya. Suka keramaian. Suka banget. Suka Jadi waktu banget, pas Saka. di sana tuh kita sempat ajak ke pasar malam, tapi memang kita nggak turun, kita cuma ada di mobil. Tapi kan banyak yang datang kan, jadi kayak ya Syaka tuh seneng banget, bahkan dia nggak mau tidur, padahal tuh jam tidurnya dia gitu. Tapi kalian tuh termasuk orang tua yang membatasi anak nggak sih?
sebenarnya kalau untuk membatasi jam mainnya enggak ya, kecuali untuk membatasi karena faktor kesehatan, karena sekarang lagi pandemi juga kan. Tapi kalau untuk dia main sih kita biarin sampai dia puas main. Kalau dia udah puas dan ngantuk dia pasti tidur sendiri. Dan alhamdulillah itu Syaka ya senang-senang aja, jadi selagi dia senang happy ya, sebelum nangis ya udah boleh gitu. Makasih banyak ya, mohon support ya. Ya, thank you. Ini foto sini Ray, Dinda 1 2 3. Lagi 1 2 3. Oke, thank you.